siap berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kelas 8. Kita mau kemana? Mau masuk? Ya. Silakan masuk. Oke, gimana kelas 8H kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan ya, supaya bisa tetap belajar di sekolah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang nah ini, kelihatan semuanya? Dan belakang kirana kelihatan? Tentang apa? Coding apa? Coding apa ya? Coding itu coding dan kecerdasan artifisial. Atau kalau bahasa kerennya itu AI. Yes. Tahu AI? Contohnya apa? Karena dalam waktunya kita itu kalau perlu apa-apa pasti tanyanya ke AI ya. Kita mau curhat saja, apa? Bukan tanya ke teman, tanya ke siapa kalau AI. Ya. Jadi sekarang itu memang dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya AI ya, atau kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan fokusnya membahas tentang yang namanya coding. Coding itu seperti apa? Ya. Nah, coba di antara kalian ya kelas 8H ada yang mau memberikan gagasannya tidak tentang apa itu coding atau coding itu belajar tentang apa? Oke, Coding adalah belajar tentang pemrograman. belajar tentang Pemrograman. itu coding secara umum ya, secara umum. Tapi sebetulnya yang kita pelajari di sekolah itu coding itu bukan hanya pemrograman, ya. Jadi tujuannya ada pelajaran coding, ya. Jadi kenapa pemerintah itu mengadakan pelajaran coding? Karena sudah ada informatika, ya. Nah, coding itu lebih bertujuan sebetulnya bukan untuk pemrograman saja, tapi untuk meningkatkan tingkat berpikir logis, ya, kritis dan sistematis dari mahasiswa. Itu sebetulnya ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika belajar coding belajar kode-kode pemrograman, skrip-skrip yang susah-susah itu ya. Tidak, ya. Jadi coding itu sebetulnya sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Ini sebelum kita lanjut ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita sampai hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep berpikir sistem. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari. Itu seperti apa ya? Kita lihat masalahnya. Ini sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu tentang tata konsep dari berpikir komputer. Itu apa saja? Ada yang pertama fungsi, kelihatan di belakang? Kelihatan ya? Lalu ada himpunan dan sistem bilangan, ada algoritma dan ada struktur. Di bawahnya lagi ada himpunan dan sistem bilangan. Lalu di bawah lagi ada desimal, linear dan oktal. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu kita fokusnya ke himpunan dan sistem bilangan. Himpunan itu banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang direpresentasikan dalam bentuk himpunan. Jadi kita gagal kalau bentuknya himpunan, misalnya buah-buahan. Contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contohnya apa saja? Terus lemon, apa
Apalagi kalau wortel buah-buahan bukan? Tomat buah-buahan bukan? Sayuran. Di sini lagi himpunan ya. Tomat itu ada yang mengatakan tomat itu himpunan, tomat itu sayuran, ada yang mengatakan tomat itu buah. Dia itu beririsan, dia termasuk sayuran juga, termasuk buah-buahan juga, begitu ya. Tuh contoh. Nah ini di sini ada contoh buah kesukaan adik dan buah kesukaan kakak. Buah kesukaan adik jeruk, mangga dan jambu. Sedangkan buah kesukaan kakak ada rambutan, buku dan buah naga. Nah ini ya, buah mangga itu disukai juga oleh adik dan oleh kakak, itu maksudnya himpunan. Kenapa? Kenapa? Ada di buku paketnya, bisa dilihat kalau di sini tidak terlalu kelihatan ya. Oke. Nah sekarang kita ada kegiatan nih hari ini ya, sebagai dasar-dasar dari coding juga. Jadi coding itu tidak harus melulu di depan komputer ya. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang berbau coding ya, mempelajari coding tanpa harus menggunakan komputer. Tapi yang digunakan adalah logika. Kita berpikir kritis dan sistem. Di sini contohnya ada aktivitas 1. Ya. Nah, disebutlah namanya Pak Taro. Pak Taro itu seorang petani bunga katanya. Pak Taro baru saja menemukan 5 jenis pupuk ajaib. Ya. Pak Taro menyimpan ramuan tersebut dalam 6 buah gelas. Gelas A sampai dengan gelas B. Jadi ada berapa gelas tuh? Ada 6 gelas. Tapi, nah di sini masing-masing gelasnya itu masing-masing pupuk mempunyai kegunaan masing-masing. Ya, beda-beda nih. Ya. Pupuk yang pertama itu membuat kelopak menjadi ganda, lalu menumbuhkan daun, mengubah tangkai menjadi bergelombang. Ya. Terus ada juga pupuk yang dapat mengubah kelopak bunga menjadi putih. Dan yang terakhir pupuk mengubah bagian tengah bunga menjadi hitam. Ya. Ada 5 pupuk. Nah, Pak Taro ini ya punya 6 gelas dan dia sudah menyimpan pupuk ajaibnya ke 6 gelas tersebut. Tapi Pak Taro lupa, dia menaruh pupuk ajaibnya itu di gelas yang mana saja. Ya, gelasnya ada 6, pupuknya ada 5. Otomatis satu gelas berisi bukan pupuk ya, hanya air saja. Begitu ya. Ada 5 gelas berisi pupuk, satu gelas berisi air. Pak Taro lupa naruhnya di mana, itu yang ada pupuk ajaibnya. Gitu ya. Nah, di sini tugas kalian. Nah, ya, silakan kalian amati ya. Kalian analisis bersama dengan kelompoknya teman sebangku saja ya. Nah, untuk menemukan di manakah letak gelas yang tidak ada pupuknya, atau dibalik, di mana gelas mana saja yang berisi pupuk ajaib. Nah, yang pasti ada satu gelas yang hanya berisi air, tidak berisi pupuk. Oke. Nah, ini itu memudahkan kita dalam menganalisanya dan percobaan. Pak Taro melakukan 3 percobaan. Ya, percobaan pertama mungkin kalian bisa lihat di buku juga ya, biar lebih jelas. Kalian ke depan boleh. Nah, ini yang percobaan pertama hasilnya bisa kita lihat. Ya, di kelopak bunganya warna putih, ya tangkainya seperti apa. Percobaan 1, Pak Taro itu menggunakan pupuk di gelas A, B, dan C.
Di percobaan kedua, Pak Tarot menggunakan gelas A, gelas D, dan gelas E. Percobaan ketiga, gelas yang digunakan gelas C, D, dan E. Hasilnya ada di situ tuh hasil percobaannya. Ya, ada perubahan pada bunganya, ya, pada tangkainya dari masing-masing percobaan. Nah, kalian silakan dengan teman kelompoknya diskusikan. Ya, kalian coba amati, analisis manakah gelas yang berisi air, ya, atau mana saja gelas yang berisi pupuk air. Oke, silakan diskusikan. Bapak beri waktu 40 menit mulai dari sekarang. Oke. Kita lagi bikin dulu sebentar. Waktunya sudah habis, ya. Biasanya 40 menit terlalu begitu cepat. Sudah ada sisi-sisinya, ya. Bapak minta satu kelompok diwakili oleh satu orang untuk ke depan menyampaikan hasil pengamatannya. Siapa yang bersedia? Kelompoknya Haikal. Tepuk tangan dulu. Haikal. Sudah mulai open, ya. Terus tadi ayam juga, sudah ikut ayam di sini. Nah, ya, oke. Ya, Pak. Gimana hasil pengamatannya, Pak? Ya. Oke, bagaimana Iqbal hasil pengamatannya? Setelah kelompok kami amati, gelas yang berisi air itu adalah gelas B. Gelas? Ya, Pak, benar, Pak, benar. Ya, jadi tadi dari hasil pengamatan yang kelompok Iqbal itu didapatlah katanya gelas yang berisi air itu gelas B. Nanti gelas A, B, C, dan E itu berisi pupuk. Kita melihatnya dari mana? Ya, kita lihat dari percobaan 1, percobaan 2, dan 3. Kita lihat pupuk yang ada di gelas A, B, dan C itu apa saja dilihatnya dari hasilnya, ya. Seperti percobaan pertama misalnya, hasilnya bukannya kelompok bunga putih, ya. Terus tangkainya juga masih seperti semula. Nah, itu bisa kita lihat pupuk mana yang merubah kelompok bunga menjadi warna putih, gitu ya. Kelompoknya menjadi warna putih, bagian tengahnya menjadi warna putih, ya. Nah, dari situ dari tiga percobaan akhirnya didapatlah bahwa gelas yang berisi air itu adalah gelas B. Nah, di sini dibutuhkan berpikir logis tidak? Dibutuhkan berpikir kritis? Dibutuhkan berpikir sistematis? Jadi sebelum belajar coding yang pemrograman seperti itu, sebetulnya dasarnya adalah hal-hal seperti ini, ya, untuk melatih kita bagaimana berpikir logis, kritis, dan sistem. Oke, itu, ya. Jadi kelas 8H semuanya sudah mulai memahami seperti apa belajar berpikir komputer sebagai dasar dari peneliti, ya. Oke. Nah, terima kasih, ya. Tapi pembelajaran kita hari ini sudah sampai di tahap yang terakhir, ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan dapat kalian capai. Ya, memahami tentang bagaimana yang namanya belajar
berpikir komputasional. Oke, demikian dari Bapak. Mudah-mudahan di depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang algoritma. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan disiapkan oleh PM-nya. Jika berdiri